Itu, ya. Gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Baik, Pak. Baik, Alhamdulillah. Pak. Selamat baik, Pak. Selamat sore, Pak. Minal aidin wal faizin, mohon maaf batin. Ini baru masuk 2 hari ini ya dari teman-teman ya. Ya, Pak. Pak. Ya, siap. Kalau saya lihat dari nama Bapak Ibu semuanya, ini Bapak Ibu banyak yang dari luar kota ya. Ini ya. Bapak Ibu kenalkan, nama saya Nugroho Lazordi. Yang siang hari ini kita akan bertemu untuk membahas terkait asuhan keperawatan pasien hemodialisis ya. Kita fokus untuk prehemodialisa. Benar ya? Mbak Mbak Julia. Sudah ada Mbak Julia? Benar, Pak. Oh siap. Nggih, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Adil ya Mbak Julia ya. Hari ini benar ya Mbak Julia ya, ASKEP terkait prehemodialisis. Tuh. Nggih, Pak. Benar, Pak. Oke, siap. Nah, kalau di jadwal kami lebih ke asuhan tanggal 14 April, yaitu asuhan keperawatan prehemodialisis dari persiapan sampai akses vaskuler dan diagnosa keperawatan. Saya punya waktu sampai jam 2 jam. Oke, oke. 2 jam ya, 1,5 jam. Jadi Bapak Ibu, mohon izin saya akan memulai untuk materinya aja. Monggo sambil menyimak, nanti bisa berdiskusi langsung. Apabila nanti ada yang pengen ditanyakan, bisa langsung raise hand atau kita buka sesi diskusi di akhir sesinya. Jadi, mohon izin saya share materi. Ya. Sudah kelihatan ya materi saya ya Bapak Ibu semuanya ya. Sudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Selama siang sore hari ini kita akan sedikit membahas yaitu terkait asuhan keperawatan pada penyakit ginjal kronis yang menjalani hemodialisis. Di sini saat hemodialisis itu ada 3, yaitu pre-hemodialisis, intrahemodialisis, dan post-hemodialisis. Kali ini kita akan membahas yang pertama dulu pre-hemodialisis. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan, mungkin karena ini awal pertemuan kita, ini nama saya ya, saya Nugroho Lazordi. Kebetulan saya ada bekerja di sini adalah Rumah Sakit Tugurjo atau sekarang Rumah Sakit Dr. Adiatma, dan juga mengisi di Unimus sebagai dosen tamu atau dosen NIDK di sana. Kenapa kami membahas di hemodialisis? Yang pertama mungkin karena saya juga salah satu pengurus perawat dialisis di
Jawa Tengah, pengurus perawat dialisis. Jadinya di hemodialisis itu ada Ikatan Perawat Dialisis Indonesia. Di situ saya juga berkecimpung dan lama saya mengarungi untuk pembelajaran di hemodialisis. Dari 2009 sampai saat ini saya masih ada di instalasi hemodialisis, satunya di Rumah Sakit Purjo. Outline hari ini saya akan sedikit membahas. Yang pertama adalah penyakit ginjal kronis. Terus bagaimana salah satu melakukan terapi pengganti ginjal, salah satunya hemodialisis. Terus peran perawat dan bagaimana perkembangan terkini untuk tindakan hemodialisis tersebut. Yang pertama kita akan membahas terkait penyakit ginjal, di mana penyakit ginjal itu kalau teman-teman lihat ya, akhir-akhir ini mungkin teman-teman sering mendengar bahwa pasien-pasien meningkat nih, pasien-pasien penyakit ginjal kronis ya. Di mana penyakit ginjal kronis ini ternyata ada dari definisinya ya mengalami abnormalisasi, di mana strukturnya, struktur ginjal. Ya, kalau saya sudah membahas struktur, teman-teman harus memfokuskan saya mempunyai anatomi fisiologi ginjal kan gitu. Baik itu struktur ataupun fisiologis, fungsi ginjalnya sudah mengalami penurunan. Ya. Penurunan ini bisa kita lihat dari laju filtrasinya. Bagaimana proses penyaringan di dalam glomerulus tersebut. Karena kalau ada penurunan fungsi ginjal, glomerulus, laju filtrasi glomerulus, akan menimbulkan suatu tanda gejala sebagai kelainan patologis dan kerusakan ginjal. Nah, ini mengakibatkan ketidakseimbangan komposisi zat di dalam darah ataupun air, ya, urin atau cairan di dalam darah. Serta ada tidaknya gangguan hasil pencitraan. Di sini kita menyebutkan bahwa dia sudah mengalami penurunan laju filtrasi glomerulus apabila kurang dari 60 ml per menit dan lebih dari 3 bulan. Ya. Maka dari itu definisi penyakit ginjal ya biasanya kita lihat adanya abnormalitas dari struktur ataupun fungsi ginjal yang mengalami manifestasi, biasanya tanda dan gejalanya ya dari dia tidak bisa buang air kecil, mual, muntah ya. Terus laju filtrasi glomerulus itu sudah mengalami penurunan dari kurang dari 60 ml per menit. Kita sebut kronis karena ini lebih dari 3 bulan dan tidak kembali ya. Itu bisa kita sebut kronis. Ada nggak penyakit ginjal akut? Ada. Tiba-tiba pasien perdarahan, ya, pasien dehidrasi, dia mengalami abnormalitas dari fungsi ginjal. Fungsi ginjalnya tidak bekerja, itu secara mendadak itu kita sebut akut. Tapi kita apabila kronis kita akan melihat dalam jangka waktu 3 bulan. Ya. Itu bisa mendefinisikan suatu penyakit. Kenapa kita harus bahas nih? Karena gini, teman-teman, kenapa sih penyakit ginjal kronis sering diangkat ya? Dan teman-teman harus memahami, karena gini, salah satu ya target sasaran ya, dari Permenkes saat ini ya, Kemenkes target sasaran untuk kasus-kasus penyakit dengan high cost dan high risk itu diperhatikan. Salah satunya adalah penyakit ginjal kronis. Kalau teman-teman sudah sering mengikuti seminar, ada yang disebut penyakit KJSU, kanker jantung, ya, uronefrologi dan stroke. Itu adalah high cost dan high risk. Kita lakukan tata laksana yang benar-benar baik. Karena apa? Dia mengalami high cost dan high risk karena mengalami komplikasi metabolik yang prefaktor dan membutuhkan penanganan yang intensif. Ini, ya. Makanya teman-teman di sini harus mempelajari nih penyakit ginjal kronis. Pertimbangan lain adalah penentuan terapi pengganti. Salah satunya ada terapi yang
tertinggi adalah ini. Terapi paling tinggi adalah terapi pengganti ginjal. Ini high cost ya, sangat tinggi. Terus pertimbangan lain adalah penentuan penggantinya, ya, adanya pasien-pasien CAPD, dialisis ya, yang sering, terus hemodialisis ya, dan transplantasi. Nah, kali ini kita akan membahas terkait hemodialisis. Ya. Nah, pelayanan penyakit ginjal kronis dari Kemenkes mengarahkan yang terintegrasi, di mana harusnya ya dari primer ya pelayanan primer sampai pelayanan tersier seperti kita di rumah sakit, kita harus terintegrasi. Salah satunya ya teman-teman di komunitas semua, dia bisa mengidentifikasi ya pasien masyarakat yang berisiko tinggi, karena dengan data yang ada ya, pasien yang mengalami end-stage renal disease di sini ada kurang lebih 4,9 sampai 4,9 sampai 9,7 miliar. Ya. Jadinya hal ini semakin meningkat. Begitu juga di Indonesia. Kasus penyakit ginjal kronis sangat meningkat. Nah, makanya beberapa terapi ya dari pasien 276.000 pasien yang mengalami chronic kidney disease, ada 2,6 yang baru terfasilitasi terapi pengganti ginjal. Tapi yang lain masih belum. Nah, maka itu kita harus salah satu mengedukasi teman-teman untuk mempelajari terkait dialisis. Terapi yang populer ini adalah baik itu hemodialisis ataupun yang awal tahun 2023 itu mau membumingkan ulang peritoneal dialisis. Transplantasi sekarang sudah mulai banyak kasus-kasus. Ini harus kita lakukan secara terintegrasi, baik dari pelayanan primer sampai tersier. Ya. Ya. Pilihan pasien setelah mendapatkan penjelasan, biasanya kita akan menentukan nih terapi pengganti yang bisa digunakan oleh pasien-pasien. Bisa kita nilai secara baik itu indikasi dan kontraindikasi. Yang kedua, dan fasilitas di rumah sakit yang ada. Ini terapi pengganti ginjal yang ada ya di Indonesia. Salah satunya transplant. Transplant ini adalah proses pemindahan suatu organ atau jaringan dari pendonor, ya, dari orang yang sehat ya, donorkan ke resipien guna penyembuhan penyakit dan pemulihan penyakit. Tapi kekurangan transplant itu adalah membutuhkan pendonor yang hidup. Ya, jadinya ya harus ditambahkan seperti ini ya. Nah, hal ini transplant ini harus dilakukan oleh tim transplantasi. Biasanya yang ada adalah rumah sakit vertikal yang mengembangkan hal. Terus yang kedua, terapi pengganti ginjal yang pilihan ya bisa dilakukan di rumah sakit ataupun klinik ya. Sekarang sudah mulai muncul beberapa klinik utama untuk dialisis ya. Di sini adalah kita lakukan terapi dialisis. Dialisis adalah salah satu terapi pengganti ginjal atau terapi pendukung ginjal, ya, mensupporting dan pengganti, bukan pengobatan. Ya. Ini pengganti ginjal atau supporting ginjal untuk mengeluarkan kelebihan cairan, zat-zat yang terlalu di dalam tubuh dan racun-racun dari sisa hasil metabolisme di dalam tubuh kita dari darah ketika ginjal yang tidak dapat melakukan fungsinya tadi. AFG-nya sudah. Terapi ini bisa kita sebut namanya hemodialisis dengan menggunakan bantuan dialiser dan menggunakan mesin hemodialisis. Kalau peritoneal dialisis atau dialisis peritoneal ini lebih menggunakan lapisan peritoneum di dalam tubuh kita untuk melakukan proses dialisis. Nah, ini data-data kami. Melihat dari data IRR ya, kalau di Indonesia itu ada Indonesian Renal Registry.
Jadinya kami berusaha seluruh data pasien-pasien yang menjalani hemodialisis, pasien-pasien yang berisiko mengalami penyakit ginjal kronis itu kita data. Nah, di sini kita punya data ya pasien hemodialisis harusnya ini sudah diperbarui ya. Di tahun 2020 itu sudah mengalami peningkatan sampai 2023 ya. Nah, kalau melihat dari data ini trennya meningkat kasus-kasus penyakit hemodialisis ya. Maka itu dengan angka seperti ini kami membutuhkan SDM perawat-perawat ya yang mau fokus di dialisis. Artinya dalam arti ini punya kesempatan nih dari teman-teman ya yang kalau ini mahasiswa RPL atau ada mahasiswa yang baru ya itu punya kesempatan untuk menjadi perawat hemodialisis ya. Karena angka rata ya pasien itu masih banyak, masih tinggi untuk kasus-kasus ginjal tersebut. Ini data kami ya itu di Indonesia ya, karena kami kekurangan perawat nih. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur masih banyak kita kasus perawatnya. Ya. Tapi di daerah-daerah Indonesia Timur ya itu masih kesulitan. Di Sumatera ya, baik di sampai Sulawesi ini masih. Begitu juga kekurangan pelayanannya, baik itu pelayanan di Lusen. Maka saat ini Kemenkes menghimbau ke seluruh rumah sakit, baik itu rumah sakit tipe C ataupun klinik, yaitu mengembangkan pelayanan hemodialisis. Jadi ini, kalau ini data pasien yang aktif ya. Nah, sekarang kita akan membahas terkait hemodialisis. Kalau lihat dari sini ya, gambarnya, ini pasti sudah bisa menggambarkan nih. Ini pasiennya bagaimana ya? Ya. Hemodialisis di mana hemo itu adalah darah, dialisis adalah suatu filtrasi atau suatu proses penyaringan darah ya dari sisa-sisa hasil metabolisme atau zat-zat racun ya untuk disaring di luar tubuh kan gitu, di ekstrakorporeal atau di luar. Kalau orang sehat seperti kita kan dialisisnya di dalam ginjal ya, ginjal yang akan mendialisis. Kalau ini adalah menggunakan hemodialisis, makanya menggunakan sebuah mesin hemodialisis. Ini darah akan kita keluarkan di dalam ekstrakorporeal ya, terus mengalami membran semipermeabel, yaitu di sini adalah ginjal buatan atau dialiser ya. Setelah diproses filtrasi akan dikembalikan lagi ke dalam tubuh ya. Nah, seperti ini ya, akan dikembalikan ke dalam. Ini darah yang kotor setelah difiltrasi menjadi darah yang bersih akan dikembalikan ke proses. Ya, saya kira sedikit gambaran terkait hemodialisis seperti itu. Jadi darah yang harusnya difiltrasi melalui ginjal ini difiltrasi menggunakan dialiser di ekstrakorporeal. Nah, ini HD atau HD kan sering teman-teman dengar ya. HD, pasiennya mau di HD ya. Nah, HD adalah hemodialisis, yaitu proses pemisahan solut dan solvent ya, cairan dan zat-zat terlarut ya dari darah melalui suatu membran semipermeabel. Membran semipermeabel di sini adalah dialisis. Jadi seperti ini teman-teman ya. Darah yang kotor ya akan dilewatkan, darah yang kotor akan keluar dari tubuh melalui dialiser ini ya. Terus setelah bersih kita kembalikan ke dalam tubuh pasien. Prinsip dasarnya teman-teman untuk membahas hemodialisis ini ada dua ya, ada tiga. Yang prinsip pertama adalah proses difusi. Ya. Kalau di nefron, di ginjal kita ya, ada proses filtrasi, pemisahan. Gitu. Ada proses reabsorpsi dan ada proses
sekresi. Nah, di hemodialisis ada 3 proses itu, yaitu proses difusi, ultrafiltrasi, dan konveksi. Difusi apa sih? Nah, teman-teman, ini bisa kita lihat. Proses difusi adalah suatu perpindahan solut ya dari larutan yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melalui sebuah membran semi permeable. Nah, begitu juga prinsip yang kedua, jadinya prinsip difusi ini ya itu adalah zat-zat solut, zat-zat yang terlalu di dalam darah kita ya. Contohnya nih ya, zat-zat solut itu adalah seperti elektrolit, ureum, kreatinin ya, terus natrium yang kelebihan di dalam tubuh kita akan berpindah ke konsentrasi yang lebih rendah melalui membran semipermeabel. Yang kedua adalah proses ultrafiltrasi, ya, di mana perpindahan suatu solvent ya dari larutan dengan tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Kalau solvent itu cairan kan gitu ya, jadinya solvent itu cairan. Jadi kita akan memindahkan cairan dari yang tekanan tinggi ke tekanan yang rendah melalui suatu membran semi permeable. Seperti jenengan memeras kain ya, itu ada tekanan tingginya. Jadinya airnya pasti akan keluar seperti itu. Itu ultrafiltrasi. Yang ketiga ada proses konveksi. Konveksi di sini adalah perpindahan solut bersamaan solvent. Jadi zat-zat terlarutnya tadi adanya ureum, kreatinin ya, dia akan berpindah bersama dengan cairan akibat tadi perbedaan tekanannya. Semakin jenengan kuat memerasnya, semakin banyak zat-zat yang akan keluar bersamaan dengan cairannya tadi. Ya. Ini hemodialisis. Kalau teman-teman ya lihat di sini ada darah ya, sirkulasi darah ya, di mana darah dari tubuh kita akan keluar di dalam keluar tubuh ya yang kita sebut ekstrakorporeal melalui dialiser, setelah terfiltrasi akan kembali masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua adalah sirkulasi di dialiser ini, di mana kalau teman-teman melihat dari gambar ini ada darah yang masuk ya dan yang keluar, juga ada cairan dialiser yang masuk dan keluar. Itu di sirkulasi di dialiser. Yang ketiga adalah cairan dialisat. Ya. Dialisat ini akan mensirkulasi melalui membran semipermeabel sisi lain setelah sisi darah. Jadinya di sini ada kompartemen atau rongga ya, rongga yang dilewati oleh sirkulasi darah dan rongga yang dilewati sirkulasi dialisis. Ya. Ya. Kalau kita makroskopiskan, kita buka di dialiser itu seperti ini. Jadi dialiser itu ada silinder-silinder kecil atau membran semipermeabel yang kecil yang bisa dilewati oleh sirkulasi darah. Di sisi luarnya dilewati oleh cairan dialiser. Nah, di sini terjadi nih, kalau di darah kan ada tekanan difusinya ya, di tekanan ada tekanan positifnya, tekanan tingginya, dan konsentrasi tinggi. Tapi di dialisat ini, ya, ini cairan dialisat ini adalah konsentrasi yang rendah dan tekanan yang rendah. Jadinya kalau tadi proses difusinya perpindahan konsentrasi yang tinggi ke rendah, ini akan melewati ini ya, tersaring di sini. Begitu juga ultrafiltrasi, dia akan tersaring. Nah, ini seperti ini gambarannya ya. Jadinya di mana eritrosit, leukosit sampai ureum kreatinin akan melewati sirkulasi darah, akan terdifusi dan terultrafiltrasi. Karena di sini ada konsentrasi rendah dan tekanan yang lebih rendah. Yaitu natrium, kalium, kalsium, hingga ureum kreatinin akan terfiltrasi. Nah, ini secara fisiologis dasar dialisis, semua cairan yang tadi lewat akan melalui membran semipermeabel. Nah, membran semipermeabel ini berfungsi sebagai membran atau membrana itu selaput tipis seperti kain. Di tubuh kita itu ada lubang-lubang kecilnya gitu ya, di mana molekul ini ukuran tertentu yang bisa mati pori-pori ini.
Biasanya ukuran ini dengan berat molekul yang sedang dan berat molekul yang lebih rendah. Ya, seperti urium kreatinin ini ya, itu berat molekulnya kecil nih. Ya, urium, kreatinin, ya, elektrolit itu berat molekulnya sedang dan kecil, dia akan terfiltrasi, ya, bisa akan berpindah ke sirkulasi yang dialisa. Ini seperti sel darah merah di sini ya, eritrosit, albumin, protein yang berat molekulnya besar, dia tidak akan terfiltrasi. Tapi di dalam darah kita kan juga ada komposisi airnya. Nah, air itu juga akan terfiltrasi, ya. Karena air itu akan lebih mudah lolos kan melalui pori-pori tersebut. Ya. Itu yang akan terfiltrasi. Mungkin ini konsep hemodialisis, proses perjalanan. Nah, sekarang kita akan masuk ke asuhan keperawatannya. Nah, ini saya kira tidak perlu karena ini data aja. Nah, hemodialisis adalah salah satu terapi pengganti ginjal yang menggunakan alat khusus. Nah, di sini adanya mesin khusus dengan tujuan untuk mengatasi gejala dan tanda akibat tadi laju filtrasi glomerulusnya yang rendah. Fungsi ginjalnya sudah rendah sehingga diharapkan bisa mempertahankan usia dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadinya kalau teman-teman besok di klinik ataupun di rumah sakit ya mengedukasi terapi pengganti ginjal atau hemodialisis bukan untuk menyembuhkan tapi untuk mempertahankan usia dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Karena apa? Apabila pasien sudah dinyatakan penyakit ginjal kronis dan harus menjalani hemodialisis, dia akan menjalani hemodialisis seumur hidupnya. Jadi tidak menyembuhkan, nanti setelah dialisis 1, 2, 3 nanti sembuh, sudah bisa pulih pulang. Tidak. Tapi ini hanya untuk mempertahankan usia dan meningkatkan kualitas hidup. Pada konsepnya, pelayanan hemodialisis ini harus komprehensif. Ya, secara komprehensif. Dilakukan oleh standar profesi, baik itu dokter, perawat, apoteker, ataupun ahli gizi ya, dan memenuhi beberapa standar yang sudah ditentukan oleh rumah sakit, oleh Kementerian Kesehatan, ataupun oleh profesi. Nah, ya. Nah, yang kedua ini CAPD, di mana tadi kalau hemodialisis itu menggunakan mesin, kalau CAPD ini adalah metode cuci darah melalui membran semipermeable atau rongga perutnya ya. Itu untuk filtrasi. Nah, ini beberapa perbedaan yaitu hemodialisis ataupun peritoneal dialisis ya. Di sini kalau hemodialisis sarana prasarana harus lengkap, SDM-nya harus lengkap ya. Tapi kalau peritoneal dialisis bisa dilakukan di ruang tindakan ataupun dilakukan di rumah pasien. Ini beberapa keuntungan, baik itu CAPD ataupun hemodialisis ya. Nah, sekarang asuhan keperawatannya. Jadi tadi kita sudah membahas terkait asuhan pelayanan hemodialisis, ya harus dilakukan secara komprehensif. Tujuan kita sebagai perawat adalah untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan efektivitas suatu prosedur atau tindakan hemodialisis tersebut, serta melakukan monitoring atau mengelola komplikasi yang akan terjadi. Jadi, asuhan keperawatan ini kita harapkan terintegrasi dari perawatan pasien dengan penyakit ginjal kronis dan atau kondisi yang membutuhkan terapi dialisis ya. Jadi tidak mungkin kita melakukan sendiri, tapi harus ada tim medis ataupun tim nakes lain yang akan membantu kita untuk melakukan perawatan holistik tersebut. Nah, ini teman-teman beberapa diagnosa keperawatan yang sering muncul, ya. Salah satunya adalah gangguan pertukaran gas pada prahemodialisis. Jadi pasien datang itu udah sesak napas nih, terus hipervolemi, ya, nausea, intoleransi aktivitas dan ansietas. Ini pasien-pasien datang itu udah mengalami asidosis metabolik. Ya. Dia mengalami gangguan pertukaran gas, hipervolemi, ya, bengkak-bengkak tubuhnya, mual, muntah, ya,
dan lemas. Itu biasanya beberapa pasien yang mengalami, yang sering muncul pada pradialisis. Begitu juga intradialisis ya, yang harus kita tangani itu. Nah ini kalau kita berdasarkan dari standar asuhan keperawatan ya, di mana sudah ada SDKI, SIKI, SLKI ya. Ini beberapa yang harus kita lakukan pada pasien hipervolemik. Contohnya intervensi pendukungnya yang bisa kita lakukan untuk pasien HD adalah manajemen hemodialisis, yaitu dari persiapan sampai tindakan hemodialisis dan post hemodialisis. Ini akan kita bahas. Nah, dari manajemen hemodialisis ini, yang pertama kita harus identifikasi dan mengelola bagaimana proses hemodialisis itu berjalan dengan tadi aman, nyaman, dan efektif. Ya, itu dipastikan. Jadi selain mengidentifikasi ke pasien, juga melakukan terapi, ya, terapi yang sesuai prosedur, ya, terus melakukan edukasi, ini kita lakukan. Jadi pasien HD itu kan tadi saya membahas pasien itu akan secara terus-menerus berjalan, ya. Kita juga enggak henti-hentinya melakukan edukasi, ya. Bagaimana prosedur HD yang aman, bagaimana satu prosedur tindakan yang aman ya, ajaran pembatasan, bagaimana membatasi caranya itu kita edukasi terus-menerus dan melakukan kolaborasi untuk persiapan dialisis. Ini beberapa implementasi yang kita lakukan ya. Saya kira nanti ini bisa teman-teman baca. Nah, evaluasi ini pada asuhan keperawatan ya, yang salah satunya perawat harus melakukan evaluasi. Karena selama tindakan HD hemodialisis itu ya bisa dilakukan 4 sampai 5 jam untuk satu pasien. Itu harus kita lakukan monitoring. Bagaimana saat mempersiapkan pasien-pasien HD? Yang pertama adalah kita lakukan asesmen ya awal dan evaluasi, pemantauan tanda vital ya. Jadi sebelum hemodialisis kita lakukan ini asesmen awal. Pengelolaan akses vaskuler ya, pengelolaan cairan dan elektrolit, pengawasan ya, edukasi dan pencegahan infeksi. Ini tindakan pre-hemodialisis, yaitu yang pertama adalah pre-HD, adalah persiapan mesin dan persiapan pasien. Nah, nanti saya akan membahas untuk persiapan pasien, yaitu pengkajian akses vaskuler. Terus kondisi dan hasil penunjangnya, Mas. Untuk mesin, kita hanya memastikan mesin kita itu dalam kondisi fit dan ready to use. Pastikan juga harus mesin HD harus terkalibrasi. Yang kedua, air sebagai pendukung proses dialisisnya juga tercukupi dan tidak ada kebocoran. Ini peran kita kalau teman-teman nanti menjadi perawat dialisis harus sebagai good nurse, good educator, good provider, good contestant, dan inovator. Ini jadinya kalau nanti teman mau jadi perawat HD, ya perawat hemodialisis harus memiliki sertifikasi. Makanya itu kami ada pelatihan atau sertifikasi kompetensi khusus perawat dialisis untuk memenuhi suatu credentialing ya. Jadinya kalau teman-teman mau ke unit HD, mau jadi perawat dialisis itu akan di credentialing, kita asesmen juga. Karena akan kita keluarkan namanya sertifikasi kompetensi. Hal ini kita lakukan untuk memastikan keselamatan pasiennya. Ya. Itu satu ya materi pertama untuk asuhan untuk perawatan pre-hemodialisis. Ya. Sebelum materi kedua, ada yang ditanyakan, teman-teman? Ya, sekarang saya akan membahas terkait ini. Apa aja yang dilakukan di hemodialisis kan gitu. Ya. Tapi yang prosedur nanti bisa. Ya.
Teman-teman, ini materi kedua yaitu terkait prosedur tindakannya. Nanti supaya teman-teman ada gambarannya nih. Oh, setelah mempersiapkan pasiennya kita akan melakukan prosedur. Atau kita membahas akses vaskuler dulu ya. Oke. Prosedur aja ya, prosedur dulu nanti supaya ada gambaran teman-teman. Tadi kita sudah mempersiapkan namanya asuhan keperawatan prehabilitasi. Setelah teman-teman mendapatkan ya, kita akan membahas prosedur HD ini. Ya, suatu tindakan hemodialisis itu pasti kita akan melakukan persiapan. Yang pertama tadi persiapan mesin. Yang kedua persiapan pasien, persiapan alat, dan melakukan prosedur hemodialisis. Nah, di 3 pre-HD ini ya, pre-hemodialisis kita melakukan 3 ini, persiapan mesin, pasien, dan alat. Yang pasti untuk persiapan mesin ya, sebelum digunakan ya, mesin HD harus teman-teman disinfektan dahulu. Yang kedua, dilakukan tes kalibrasi setiap harinya. Kita melakukan tes kalibrasi. Apakah ini mesin ini ready to use atau tidak? Itu kita lakukan. Yang kedua adalah selain mesin HD, kita menyiapkan namanya cairan dialisat. Tadi kan ada sirkulasi dialisat ya. Nah, kita menyiapkan cairan dengan mencampurkan atau conductivity ya. Terus proses pemanasan mesinnya dan pengaliran dialisatnya. Ini menggunakan mesin hemodialisis. Di mana pencampuran ini adalah cairan asid, cairan asetat, dan cairan bikarbonat itu kita campurkan dengan air murni yang sudah melewati water treatment. Nah, di sini memerlukan mesin untuk mencampur dan memanaskan. Nah, selama tindakan hemodialisis terjadi tadi 2 proses ya, fisika yaitu difusi dan ultrafiltrasi dan konveksi ya, proses konveksi. Nah, terus yang ini mesin-mesin HD teman-teman, kalau teman-teman pernah sering lihat ke rumah sakit ya, kita ada beberapa mesin, dan sekarang sudah bertambah mesinnya menjadi 17 mesin HD di Indonesia ya. Selain Jampro, Fresenius, Nikiso, Baxter, Nipro ya, Kobe, ada Bilco dan sebagainya, dan produk-produk yang lain. Yang kedua adalah persiapan pasien. Setiap tindakan hemodialisis harus dilakukan persiapan. Yang pertama adalah informed consent. Karena teman-teman harus memastikan pasien kita mendapatkan informasi yang benar. Yang kedua, mendapatkan persetujuan tindakan. Karena tindakan HD itu termasuk tindakan yang berisiko tinggi. Yang kedua ini, pada kasus-kasus gawat darurat, pasien yang mengalami uremia itu urium yang tinggi, ya kreatinina yang tinggi, bisa terjadi hiperkalemi, edema paru, asidosis metabolik, ya perikarditis. Dan ini apabila tidak kita tangani pasti akan mengalami kardiak. Maka itu kita lakukan hemodialisis nih segera, karena proses hemodialisis untuk penyelamatan nyawanya pasien. Lama HD ya untuk pas 1 kali tindakan kurang lebih adalah 10 sampai 15 jam per minggu. Jadi kalau kami di Indonesia ini biasanya melakukan tindakan adalah 2 kali per minggu. Nah, setiap kali tindakan hemodialisis kita memerlukan waktu 5 jam untuk memenuhi syarat ini. Ya. Kalau di luar negeri bisa 3 kali seminggu ya. Karena itu semua ditanggung oleh negara. Seperti juga di Indonesia di backup atau dibantu oleh BPJS dan negara. Karena apabila tindakan hemodialisis kurang dari ini, ya biasanya pasien akan mengalami ini underdialisis. Kalau underdialisis ya di bawah standarnya pasien akan mengalami tanda gejala. Biasanya mengalami simptom-simptomnya keluar ya, gejala-gejala baik itu gatal-gatal, terus mual, muntah ya, pasien kita atau bengkak itu kalau kurang dari 10 jam per minggu. Tapi kalau adekuasi ya
kecukupan dialisisnya baik, kondisinya akan baik nih pasiennya. Pasien akan sehat seperti kita. Usia kualitas hidupnya akan lebih baik. Nah, yang kedua untuk persiapan pasien adanya vaksin vaskuler. Ya, nanti kita akan bahas terkait akses vaskuler ini ya. Nanti akan materi berikutnya. Ya. Ini teman-teman kalau lihat akses vaskulernya nih, ya seperti ini. Nah ini prosesnya ya. Jadi ada dua penusukan untuk darah keluar dari tubuh pasien dan darah yang masuk ke dalam tubuh pasien. Ini persiapan alat ya. Nanti akan ada dialiser yang kita sebut ginjal buatan, bloodline atau AV bloodline ya. Di sini seperti pembuluh darah tapi di luar tubuh ya. Terus AV fistula jarum ya yang kita gunakan. DPEC ini untuk alat-alat yang habis pakai ya. Terus infuser ya. Nah, ini bentuknya dialiser teman-teman ya. Dialiser ya bentuknya seperti ini tabung, dulu bentuknya seperti radiator tapi sekarang udah banyak nih bentuknya seperti ada aliran masuk dan aliran keluar. Gitu juga ada aliran darah yang masuk dan darah yang. Ini bentuknya secara foto ya, bentuknya seperti ini. Terus ini bloodline ya. Bloodline ini berfungsi untuk saluran bagian aliran darah. Seperti pembuluh darah tapi di luar, di ekstrakorporeal. Di mana ada bubble trap yang fungsinya sangat penting. Di sini akan menjadi perangkap udara ya sebelum darah itu masuk ke dalam tubuh pasien. Ini cloudman untuk bloodline vena ya seperti itu. Terus jarum juga seperti ini bentuknya. Ya. Oh ini enggak keluar. Oke, jarum ada beberapa ukuran ya. Semakin besar ukurannya, semakin kecil kibi yang bisa kita gunakan. Biasanya kami menggunakan ini di Indonesia fistula nomor 16G dan 17G ini. Nah, kecepatan kibi ini akan menyesuaikan dengan kondisi akses vaskulernya dan kondisi pasiennya. Prosedur tindakannya nanti kita akan melakukan suatu priming, inisiasi dialisis, sirkulasi ekstrakorporeal, dan monitoring selama hemodialisis dan terminasi atau mengakhiri hemodialisis. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan dulu teman-teman sebelum ke materi yang untuk persiapan pasien ya, PHD. Ya. Saya lanjutkan ya, teman-teman ya. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Nanti saya akan memberikan video ya yang nanti kami izin share ke Mbak Yulia. Nanti di-share ke teman-teman bagaimana sih proses HD berjalan ya. Tapi kita akan membahas yang kedua adalah persiapan akses vaskulernya. Hal ini akses vaskuler sangat penting ya untuk kita ketahui karena kita sebagai perawat harus merawat nih akses vaskuler tersebut. Ya. Izin share untuk akses vaskuler. Nah, untuk pre-HD yang perlu teman-teman, tadi kan pre-HD ada 3 ya, yang kita persiapkan adalah persiapan alat, persiapan pasien, dan persiapan mesin HD. Ya. Mesin HD saya kira yang pasti harus terkalibrasi dan sudah terdisinfektan mesinnya. Ya. Yang ke pasien, persiapan pasien tadi ada inform consent, yang kedua ada akses untuk melakukan tindakan hemodialisis. Nah, kali ini saya akan bahas lagi untuk akses vaskuler. Apa sih akses vaskuler?
akses vaskuler adalah istilah yang di kami ya. Jadi adalah jalan untuk memudahkan mengeluarkan darah yang diperlukan dari pembuluh darah. Nah, kegunaan akses vaskuler ini adalah dalam kasus kami di gagal ginjal yang kronis ya, untuk pasien-pasien yang cuci darah menahun ya, itu untuk keperluan cuci darah. Juga nanti ada kasus gagal ginjal yang akut juga memerlukan akses vaskuler tersebut. Tapi nanti akan berbeda akses vaskuler yang untuk kronis dan untuk akut atau temporer ya. Di sini vaskuler Terputus kah? Putus kayaknya, Mas. Putus. Divisi pen dikontak lagi. Terputus ya, Pak? Keluar bapaknya, Pak. tes. Oke. Maaf ya, suara tadi kelempar nih dari Zoom. Oke. Suara saya masih jelas ya, teman-teman ya? Oke, Pak. Jelas, Pak. Halo? Masih jelas. Ya, siap. Pak. Siap, mohon maaf. Oke, saya lanjutkan. Kita mulai untuk akses vaskuler ini. Persiapan pre-HD adalah akses vaskuler.
Ya. Vaskuler adalah istilah di bahasa Inggris adalah suatu jalan, akses vaskuler, jalan dari pembuluh darah kita yang memudahkan untuk mengeluarkan darah dari yang diperlukan, darah yang diperlukan melalui pembuluh darah. Kegunaan vaskuler akses ini atau akses untuk pasien kami yang mengalami gagal ginjal kronis adalah untuk keperluan hemodialisis. Di kami ada dua kelompok nih akses vaskuler ya. Ada akses vaskuler permanen dan temporer. Akses vaskuler permanen di mana sebuah kita akan melakukan pembuluh darah vena yang akan kami sambung baik itu melakukan prostetik ataupun secara biologis. Ya, kalau biologis itu kita tidak menggunakan alat. Kalau prostetik nanti ada alat karetnya yang untuk membantukan kayak bypass seperti itu dicampur. Terus yang kedua akses vaskuler yang temporer. Kami menggunakan biasanya alat ya sejenis alat berupa saluran atau kateter yang akan kita masukkan melalui lumen pembuluh darah. Nah, kasus-kasus kami ya pada pasien end-stage renal disease atau penyakit ginjal kronis, ya tadi kan ada transplantasi, peritoneal disease dan hemodialisis. Ya. Hemodialisis ini menggunakan dua akses, yaitu menggunakan central venous catheter. Ya. Ini pada kasus-kasus yang darurat, pasien baru ya biasanya menggunakan venous catheter. Ya. Ada yang tunnel atau non-tunnel. Kateter vena sentral ya menggunakan pembuluh darah sentral ya. Terus ada yang menggunakan arteriovenous access atau yang biasa kalau bahasa teman-teman di awam ya ada simino, akses simino seperti itu. Akses vaskuler pada arteriovena. Ada arteriovena fistula atau arteriovenograph. Graf ini adalah alat bantu prostetik biasa. Nah, AV fistula, arteriovenous fistula atau venous vena graf ini ya biasanya digunakan untuk kasus-kasus yang permanen pada pasien-pasien yang sudah rutin hemodialisis ya kita menggunakan akses vaskuler avesan atau graf tersebut. Nah, akses vaskuler permanen ya atau kita sering sebut AV fistula adalah operasi menggunakan suatu operasi pembedahan ya secara anastomosis arteria dan vena. Jadi proses prosedur operasi ini melakukan anastomosis antara arteri dan vena, penggabungan antara arteri dan vena. Sering disebut avesan ya atau AV fistula. Nah, kalau sebut Bresimino, kenapa sih disebut Bresimino? Karena penemunya adalah Bresia swiminum. Nah, indikasinya untuk akses fistula ini atau avesan ini untuk pasien-pasien yang sudah menjalani HD rutin. Ya. Biasanya teman-teman akan mendapatkan untuk pasien-pasien dialisis ya, pasien ginjal akan mendapatkan pasiennya ada di fistula atau siminonya ini ada di radiosepalika, radiosepalika. Yang kedua brasiosepalika di sini. Atau brasio basilie. Jadi di pergelangan tangan, ya, di radialis ataupun di brachialis, ya di brachialis radialis ataupun brachialis itu biasanya dipasang. Ya. Ada akses yang lain. Biasanya avesan itu kalau di Indonesia udah jarang sih dilakukan ya. Itu di femoralis seperti itu ya. Ini radialis sepalika yang kita lakukan. Pembedahan di dekat pergelangan tangan ya. Di sini akan kita gabungkan antara pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena seperti ini. Ini pembedahannya. Atau di brachialis arteriovena fistula. Pembedahnya ada di radia brachialis. Ya. Di sini juga akan melakukan penggabungan antara pembuluh darah arteri dan vena.
Nah, kalau sudah terjadi penggabungan seperti ini, nanti akan muncul nih pembuluh darahnya ya seperti ini. Ya. Ataupun di radialis ya, nanti akan kelihatan ya, pembuluh darahnya akan seperti apa ya kalau ini ya teman-teman sebut apa ya ular ya, jadinya akan membesar seperti ini pembuluh darah. Ya. Nah ini cara teknik penyambungan atau anastomosisnya ya, di mana arteri dan vena ya, ada set of artery to set of vena. Ini antara didampingkan antara arteri dan vena ya, kita gabungkan, atau N vena dan Z to arteri. Jadinya pembuluh darah venanya kita potong ya, kita sambungkan ya ke arteri ya, Z arterinya, atau kebalikannya N of arteri dan Z dari pembuluh darah arterinya kita putus ya, digabungkan, kita cangkokkan melalui pembuluh darah venanya ya, atau end to end. Ini semua dipotong nih arteri dan vena, langsung kita gabungkan. Nah, seperti ini teman-teman teknik anastomosisnya atau penggabungan. Nah, teknik anatomosis atau penyambungan ini sering digunakan, yang sering kita proses ya, baik itu arteri yang diputus atau vena yang diputus, atau set to set, kita gabung sampingkan antara pembuluh darah arteri dan vena, set to set. Set to end sering digunakan untuk mengingat bahwa aliran darah ke vena menuju jantung adalah yang terbesar volumenya. Jadi kita pilih pembuluh darah yang terbesar. Ini mencegah terjadi hipertensi vena. Tetapi teknik operasi agak sulit kasus-kasus set to end. Yang lebih mudah adalah set to set. Akan mudah terjadi pembengkakan pada tangan karena aliran darah arteri dan vena menuju distal ya, ke arah tangan, dan menggunakan drainase vena. Ini akan menjadi hipertensi vena pada daerah. Jadi pasiennya biasanya pembuluh darahnya bengkak nih, tangannya bengkak dulu ya, nanti akan membesak. Persiapan untuk teman-teman kalau nanti akan melakukan pemasangan navesan ini, yang pertama adalah akses fistula sebaiknya disiapkan beberapa bulan sebelumnya. Keuntungannya adalah kalau sebenarnya untuk tindakan hemodialisis harusnya dipersiapkan sebelum pasien itu sudah menjadi pasien yang harus ya. Kalau kami sudah sebaiknya itu pasien HD itu kita persiapkan saat dia mengalami CKD atau penyakit ginjal kronis stadium 4 sebelum menjadi dia stadium 5. Itu harapan kita. Tapi di Indonesia biasanya pasien datang itu udah di mana stadium 5 itu sudah kita sebut end-stage renal disease. Dia harus menjalani terapi hemodialisis dengan segera. Tapi harapan ke depan ya, pasien-pasien sudah stage 3, stage 4 itu ya, penyakit ginjal stage 3 dan 4 itu sudah teridentifikasi sebelum dia menjadi penyakit ginjal kronis tahap 5 atau stage. Karena apa? Kemudahan operasinya lebih baik ya pasiennya. Pembuluh darahnya masih bagus ya. Jadinya memungkinkan kemudahan dalam proses operasi. Yang kedua, kualitas pembuluh darahnya masih baik karena belum terkena pajanan jarum HD ya. Yang kedua, memudahkan perawat dalam melakukan akses vaskuler. Nah, ini untuk kita sebagai perawat-perawat HD ya, perawat hemodialisis, aksesnya akan lebih mudah, menghindari resiko akses femoral. Itu harap. Yang selanjutnya adalah asesmennya. Sebelum dilakukan operasi, kita lakukan asesmen. Kaji dulu. Yang pertama adalah ada nggak riwayatnya? Kita riwayat ada nggak kerusakan pembuluh darahnya? Sudah pernah nggak mengalami stroke seperti itu? Karena pembuluh darahnya akan terganggu pada area yang akan dioperasi. Terus riwayat-riwayat penyakit sebelumnya kita ada nggak operasi seperti itu? Itu kita akan lakukan pengkajian. Terus kita pengukuran nadi ya, baik itu di aksila, brachialis, radialis, ulnaris ya, kita lakukan pengukuran nadi di semua ekstremitas ya.
Terus pemeriksaan fisik secara Allen test. Ini yang biasa kita lakukan ya untuk mengukur aliran kolateral antara arteri radialis dan urnalis ya pada lengkung papat. Ini bisa dilakukan selain tes Allen juga bisa lakukan Doppler, USG, USG kita lakukan. Ini tes Allen teman-teman, cara tes Allen. Pasien diminta menggenggam, terus kita menekan di arteri ya, daerah arteri sini ya. Yang ada denyut nadinya kita tekan, dia pasien suruh menggenggam, selanjutnya kita lepaskan ya. Kita lihat yang tadi tangannya pucat, berapa menit dia akan berubah menjadi merah seperti itu. Itu akan kita lihat. Kalau dia dengan segera, kalau gitu pembuluh darahnya bagus nih. Ya tidak ada sumbatan. Tapi kalau kok kepucatannya merahnya itu lama ya, pasiennya kok masih pucat, itu kalau gitu pembuluh darahnya sudah mengalami penurunan fungsinya. Yang kedua adalah kita lakukan ultrasonografi. Bisa melakukan ukuran vena dan arteri ya. Terus bisa juga menggunakan arteriograf atau venografi ya. Jadi kayak EKG seperti itu ya, arteriografi dan venografi. Kita harapkan juga hindari penusukan area yang akan digunakan anastomosis ya. Jadi kita harapkan kalau nanti ini pasien ini kita mau planning pemasangan Avesan atau Simino ya. Jangan sampai area tersebut, vena tersebut kita tusuk dulu ya. Yaitu pemasangan infus, pengambilan darah dan hindarkan untuk hidrasi ya, pasien-pasien untuk sebelum operasi ataupun pasca operasi ya. Ini setelah dilakukan kita persiapan, terus pasien masuk ke kamar operasi kan untuk pemasangan tadi satu set atau satu N itu ya pemasangan. Nah selanjutnya pasca operasi kita harus kaji nih bagaimana ya alirannya, drillnya, ada enggak kekenyalan pembuluh darah, itu bisa kita lakukan melalui manual ya, kita pegang ya seperti itu, atau kita gunakan USG atau pencitraan untuk melihat apa ada risiko pasca operasi, ada enggak komplikasi sumbatan-sumbatan pasca dilakukan operasi tersebut. Yang kedua adalah pasien diminta latihan tangan ya. Di sini biasanya rekomendasi kami pasien menggerakkan ya tangan seperti ini ya, atau rekomendasi bergerakan menggunakan bola yang luntur seperti itu, bola yang bergerak bebas, namun harus hati-hati, tidak boleh dibenturkan. Area anastomosis jangan sampai tertindih saat tidur, hindari untuk pemakaian baju ketat dan pengukuran pemasangan infus dan pengukuran tekanan darah pada area anastomosis tadi, pada area yang dioperasi tadi ya. Itu harus dihindari. Yang keempat, yang selanjutnya adalah menjaga kebersihan area tersebut. Karena risiko infeksi post operasi kan seperti itu. Kalau infeksi, otomatis nanti area tersebut alirannya, terus drillnya, kekenyalan pembuluh darah akan menjadi berkurang. Selanjutnya kita pastikan maturasi akses vaskulernya. Sebelum digunakan untuk melakukan tindakan hemodialisis, ya kita lakukan cek kondisi dan maturasi. Apakah sudah siap untuk dilakukan penusukan area fistula tersebut atau tidak? Ya. Dengan membandingkan antara ekstremitas yang dioperasi dan yang non operasi. Jadi pembuluh darahnya udah kelihatan belum? Terus lentur enggak pembuluh darahnya seperti itu. Penggunaan biasanya kalau Simino ini atau fistula atau SAN ini biasanya kita gunakan 4-6 minggu setelah operasi, pasca operasi. Jadi tidak bisa langsung setelah operasi kita gunakan. Jadi kita nunggu kematurasinya kurang lebih 4-6 minggu. Jika penusukan prematur ya bisa menyebabkan trombosis ya. Kita paksa sebelum 4 minggu langsung dilakukan penusukan, akan mudah terjadi trombosis.
karena venanya masih tadi pembuluh darahnya masih tipis, belum arterialisasi seperti itu, pembuluh darahnya belum menebal seperti itu. Itu risikonya. Penyembuhan anastomosis ini kita harapkan terjadi pada minggu kedua sampai ke-4 pasca operasi. Sehingga kami menyarankan setelah 1 bulan pasien itu operasi baru kita gunakan. Nah, terus yang selanjutnya ini cara melihat maturasi akses simino tadi ya, yang kita sebut dengan rule of 6. 6 minggu setelah operasi, diameternya kurang lebih 6 mm, dalamnya venas kurang dari 6 mm dari kulit ya, jadinya tidak terlalu dalam dari kulit ya. Terus alirannya kurang lebih 600 ml per menit, terdapat area akses kurang lebih 6 inci di area anastomosis, area yang dioperasi tadi. Ya. Teknik anulasi ya, monggo ini teman-teman nanti akan melihat di lapangan bagaimana sih teknik anulasi, dan di video nanti yang akan kita kasihkan ya, bagaimana teknik anulasi atau menyuntik pada area AV fistula tersebut. Ya. Ini yang pasti jangan sampai menembus dinding. Terus kalau dengan masang infus itu kan kadang menusuk sampai daging ya, seperti itu, melewati pembuluh darahnya, dinding vaskuler. Ini jangan sampai. Seperti dengan masang infus lah. Terus untuk kanulasi pertama kami harapkan perawat yang senior yang melakukan inisiasi. Di kami ada perawat PPJ pertama kali. Yeah. Ini teknik cara penyuntikannya teman-teman, ada 3 point teknik ya. Pastikan stabil pembuluh darahnya ya. Teknik L seperti ini ya. Ini yang di sini yang saya kita split ya. Ini cara menyuntiknya ya. Yang pertama 45 derajat, selanjutnya setelah masuk di pembuluh darah kita turunkan menjadi 20 derajat. Nah, ini sebaiknya cara pemasangan ya, kanulasinya ada arteri dan vena berlawanan atau searah seperti ini ya. Nah, upayakan setiap melakukan tindakan hemodialisis ya, memindah posisi arteri yang salah untuk mendekatkan ya. Seperti ini. Jadinya kita akan memindahkan ya seperti ini. Tidak yang disuntik 1 titik terus seperti itu ya, karena nanti akan merusak pembuluh darahnya. Maka itu akan kita lakukan secara berpindah-pindah. Ya. Nah, ini beberapa rekomendasi, 5 rekomendasi ya, gunakan AV fistulanya dan jarumnya ya, kita sesuaikan tadi. Ya. Terus ini bagaimana teknik untuk kanulasi pada menggunakan rope leader teknik ya, teknik akses menggunakan seluruh panjang venusnya, terus area dan button hole. Nah, ini rope leader ya, jadinya kita tidak memasang 1 titik aja, tapi berpindah-pindah rope leader ya. Kadang di sini 1, 2, 3, 4, 5 itu berpindah. Kalau button hole kita menggunakan kayak karet seperti itu, kita masukkan suntikan ke pembuluh darahnya ya. Jadi kayak jenengan kalau infus set itu kan ada karetnya untuk menyuntik ya. Nah, di sini kita pasangkan button hole tersebut. Terus area kalau pembuluh darahnya menyebar seperti ini, kita bisa suntikan ke kanan kirinya, tidak di 1 titik, karena akan prosesnya sama seperti itu leader tadi ya, akan berlubang kalau sering ditusuk seperti itu. Ya. Yang selanjutnya setelah dengan melakukan penyuntikan tadi atau kanulasi ya, dengan aneurisma lakukan akses pada bagian yang tidak mengalami luka. Kita lakukan fiksasi nih. Nah, proses fiksasinya bisa seperti ini. Insertion, option cleave ya. Seperti ini. Yang pasti untuk fiksasi ini supaya tidak fistulanya itu mudah lepas dan mudah goyang. Nah, biasanya ada beberapa cedera kalau
satu akses dikanulasi, disuntik terus seperti itu ya. Biasanya mengalami infiltrasi, bengkak ringan, ya, terus bengkak sedang atau yang berat, ya ini beberapa tekniknya yang kita lakukan. Nah, pelepasan, nah ini juga teman-teman perawat harus bisa nih bagaimana cara melepas jarumnya, ya, bukan seperti melepas apa infus ya seperti itu. Karena pelepasan jarum ini akan berbeda dengan pelepasan jarum infus tadi. Ya. Harus ditekan dengan media steril, terus penekanan tidak boleh terlalu ya, secukupnya supaya tidak koyak. Ya. Terus tidak boleh diputar-putar ya, jadi cuma ditekan aja. Terus tidak menekan saat semua jarum masih di dalam. Ya, pembuluh darah masih ada jarumnya ditekan, enggak. Jadi biarkan jarum keluar dulu, ya baru ditekan. Ya setelah ujung jarumnya ditarik keluar. Penekanan kurang lebih 5 menit, ya baru dievaluasi. Pentingnya untuk evaluasi setelah dipasang, ada nggak pembekaan, ada nggak pasiennya nyeri, ya. Setelah dilepas fistulanya itu harus dilakukan evaluasi. Karena kalau membengkakkan nanti tindakan hemodialisis berikutnya akan mempersulit teman sendiri. Wah ini pembuluh darah kemarin masih bengkak, itu akan kesulitan teman lainnya yang untuk melakukan evaluasi berikutnya. Komplikasi, beberapa komplikasi fistula ya, fistula yaitu trombosis ya, jadinya pasca pembedahan lebih cepat memerah, terus late trombosis biasanya yang tadi buat tertindih terus terbentur ya, itu mengalami late trombosis, aneurisma dan arterial syndrome. Ini yang sering terjadi ASS ini ya, jadinya aliran darahnya seperti hilang. Kok pembuluh darahnya hilang ya? Ini arterial syndrome ya, jadinya kayak pembuluh darahnya tidak teralir ini ya, pasiennya kaku seperti ini ya, dan pucat, bengkak. Nah ini beberapa yang tanda klinis yang sering terjadi pada arterial syndrome-nya. Hilang, nadinya menurun atau hilang, ya, pucat, dan pasien sering kesemutan, rasa terbakar itu. Ini perawatan, saya kira nanti teman-teman kalau di rumah sakit harus jaga nih agar AV fistulanya tadi ya, pembuluh darah fistula siminunya itu tetap kering, steril, tidak ada infeksi ya. Terus adanya perdarahan dievaluasi terus. Periksa AV fistula selama di rumah, ada nggak sensasinya, getarannya, atau sering kita sebut buritannya, suaranya ya, desirannya itu ada enggak. Jangan digaruk area akses, hindari pasien batuk atau bersin di area akses ya selama luka belum sembuh ya. Terus tekanan pasca dicabut fistula tidak perlu terlalu kuat dan harus tetap di atas ya. Nah, kami juga menghimbau nanti teman-teman perawat dialisis atau teman-teman perawat di puskesmas ataupun di ruangan ya, apabila pasien kita menemui pasien ginjal, penyakit ginjal kronis yang sudah menjalani hemodialisis, tanyakan punya enggak akses fistulanya atau punya enggak akses siminunya atau avesannya. Kalau dia punya, usahakan jangan mengukur tekanan darah atau mengambil darah pada lengan arteri avesan tersebut ya, atau AV fistula tersebut ya. Karena ketika dengan menggunakan tadi mengukur tensi di area fistula atau mengambil darah atau bisa, kemungkinan nanti akan rusak dan itu tidak akan bisa dilakukan untuk dialisis. Karena kalau pasien-pasien HD itu AV fistula itu atau avesan itu adalah nyawanya ya, nyawanya. Untuk emergensi, untuk kasus-kasus dialisis rutin dia harus terpasang di area tersebut. Tapi kalau tadi tidak rusak, dia akan tidak bisa melakukan tindakan hemodialisis dengan segera. Yang kedua adalah avesan, ya, AV graf. AV graf ini saraf jarang bisa di Indonesia, masih jarang. Jadinya kalau
AV graft itu hampir sama dengan avesan, tapi menggunakan tabung sintetis, ya fleksibel. Kalau jenengan lihat infusiat ada karetnya itu, nah itu karet sintetisnya yang digunakan untuk kita sebut namanya sintetis itu sebut graft. Nah ini gambarnya graf ya seperti ini. AV graftnya, arteri venus graftnya. Kalau tadi langsung disambungkan menggunakan anastomosis, kalau di sini ada kateternya ya. Kalau jenengan kayak pasang apa, mendengar pasien pasang ring atau pasang drain ya seperti ini. Nah ini ada yang bentuk strike, ada yang menggunakan letter U seperti itu loh. Ya. Ini untuk akses vaskuler temporer ya. Kalau tadi kan akses yang permanen. Selanjutnya ada yang kedua adalah akses vaskuler. Ini biasanya kita menggunakan kateter Blumen, atau kita sebut kateter Blumen itu untuk akses vaskuler temporer. Ya, biasanya ini hampir sama seperti kateter, ya, tapi ada dua lumennya, ada dua lubangnya. Tidak. Indikasinya untuk indikasi dialisis jangka pendek. Yang pertama, bila AV graft tadi masih dibuat tapi belum siap untuk gilingan, kita bisa memasang AV temporer tersebut atau kateter doublement tersebut. Ya, untuk pasien-pasien PD peritoneal dialisis ya memerlukan tindakan HD dahulu, ya kita bisa menggunakan kateter doublement. Indikasi jangka panjang adalah pada kasus-kasus pasien yang sudah dipasang AV fistula atau simino gagal ya, terus tidak ada lain ya kita gunakan indikasi pemasangan kateter doublement. Nah ini kateter doublement teman-teman. Jadinya kateter tersebut kita masukkan langsung ke aorta, pembuluh darah yang besar seperti itu. Di mana kateter ini bisa dipasang di subclavia atau temporer. Tentunya kita masukkan nih di dalam pembuluh darahnya. Ini ada dua kateter kan, doublement, namanya double, jadinya ada dua, ada yang merah dan ada yang biru seperti itu. Nah, komplikasi pemakaiannya kateter doublement sering terjadi adalah disritmia. Jadinya komplikasinya irama jantungnya akan berubah seperti itu. Komplikasi yang lain pneumotorak, emboli itu bisa terjadi. Yang kedua infeksi pada area yang terpasang kateter doublement tersebut ya. Terus trombosis, stenosis juga bisa terjadi pada pasien-pasien yang terpasang kateter doublement. Makanya kateter doublement itu hanya untuk sementara ya. Karena ini komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi. Ya. Teknik perawatan ya dalam koneksitas kateter doublement. Tujuan kita melakukan perawatan untuk kateter doublement adalah mencegah infeksi, terus mencegah adanya bekuan daerah di selang kateter tersebut. Ya. Hal yang perlu teman-teman perhatikan saat perawatan kateter doublement adalah kebersihan kateter, kondisi kateter tidak boleh tertekuk ataupun ada rembesan darah ya dari sambungannya, kateter lepas ya untuk berubah posisi, terus adanya tanda-tanda peradangan dan keluhan pasien. Ini yang perlu diperhatikan untuk perawatan kateter doublement. Selanjutnya melakukan kebersihan tangan ya, cuci tangan menggunakan handscoon steril ya kita saat melakukan perawatan kateter doublement tersebut. Pakai masker ya saat dilakukan teman-teman melakukan perawatan tersebut. Ya. Penggunaan ya Pak saat penggunaan kanulasi atau penyambungan ya itu tekniknya harus teknik aseptik ya saat memulai dan mengakhiri. Terus penting juga teman-teman perawat untuk mengetahui jenis kateternya yang digunakan nih kan gitu. Ini berapa cc atau berapa mililiter yang bisa kita masukkan, itu harus teman-teman lihat di kateternya tersebut. Terus exit site harus dibersihkan atau dilakukan perawatan dressing steril ya, harus dilakukan setiap setelah digunakan.
Ini untuk diperhatikan adalah jika ada tadi peradangan, kemerahan pada drainase ya harus didokumentasikan. Biasanya kita kemerahan, terus ada pesnya ya, ada nanahnya itu kita lakukan kultur seperti itu. Tidak boleh menghilangkan lipid atau kulit yang ada. Ini saat ya masalah-masalah yang sering dialami pada kateter yaitu aliran darahnya yang buruk, kadang kok nggak lancar nih. Nah seperti itu biasanya kita lakukan nih, pasien harus memilingkan kepalanya seperti itu ya, memutar kepala atau menggerak-gerakkan itu harus. Ya, menjaga dressing tetap steril ya, dan membelikkan selang. Nah, ini teman-teman kalau seperti ini mendapatkan seperti ini kesulitan pada aliran darahnya yang buruk, biasanya kami yang melakukan tindakan adalah teman-teman yang sudah tersertifikasi untuk melakukan. Nah, rekomendasi yang harus dipertimbangkan ini untuk proses fiksasinya ya, baik transparan, semi permanen ya, bagaimana dressingnya, terus sterilisasi menggunakan kasus steril ya. Dressing sekarang kan udah ada dressing perawatan luka yang baik itu ya. Monggo bisa menggunakan spon atau bulatan yang lain. Flashing ini kalau kateter kita mau kita gunakan ya, karena kateter itu kan ada salurannya ya, ada saluran tersebut. Kita lakukan flashing tujuannya adalah untuk menjaga patensi kateter dengan membersihkan darah dari fibrin. Jadi kalau darah itu kan kalau menempel pada dinding-dinding kateter itu akan membentuk fibrin ya. Jaring-jaring yang lembut seperti itu kita sebut fibrin ya. Nah yang kedua, panjang yang tertera pada lumen harus ditentukan jumlahnya. Biasanya kita menggunakan flashing kateter dan heparin lock ya. Itu untuk memastikan patensi kateternya. Nah ini bagaimana tekniknya yang bisa kita lakukan. Ya mungkin itu teman-teman dari saya. Ada yang ditanyakan? Jadi teman-teman yang pertama saya simpulkan untuk pasien-pasien prahemodialisis, pra-HD ya, kita lakukan asuhan keperawatan secara komprehensif. Jadinya kalau teman-teman di unit hemodialisis, yang pertama harus kita lakukan asesmen pengkajian. Ya. Pengkajian pasiennya, apakah pasien kita itu sudah siap untuk menjalani hemodialisis, ya inform consent tadi. Karena tadi kita kan melihat tuh menjelaskan bagaimana keuntungan HD, kontraindikasinya, dan komplikasi-komplikasi saat hemodialisis ini dijalankan ya. Itu kita lakukan inform consent. Terus kaji pasiennya nih, apakah pasien kita hipervolemik ya, terus mengalami penurunan kondisi ataupun tidak, itu anemia, tadi pasiennya mengalami sesak nafas, mual, muntah, itu harus kita kaji. Terus yang kedua kaji akses vaskulernya yang sangat penting tadi ya. Terus yang selanjutnya setelah pasien setuju dan dikaji baik, kita lakukan persiapan tadi, alat mesinnya harus kita persiapkan. Itu untuk pre-dialisis. Jadi, mungkin itu teman-teman. Ada yang ditanyakan? Monggo Mas Widi, silakan. Assalamualaikum Pak, nama saya Ibu Widi Pak. Bu Widi, siap Bu Widi, non sewu Bu. Ya nggak apa-apa. Pak mau tanya untuk pasien-pasien yang HD Pak,
eh, apakah yang waktu pada saat COVID, Pak, kan kakak saya itu sempat HD sampai 6 atau 7 kali, Pak. Karena fungsi ginjalnya kebetulan pada saat itu tinggi. Apakah pada saat nanti misal ada pencetus atau apa gitu Pak, apakah bisa di HD kembali? Tapi sih sekarang sih normal. Pertanyaan pertama. Yang kedua Pak, untuk pasien-pasien HD pada umumnya banyak sekali di rumah sakit itu pada akhirnya juga meninggal gitu Pak. Apakah yang menyebabkan meninggalnya itu karena depresinya atau karena memang fungsi ginjalnya yang tidak bagus Pak? Terima kasih Pak. Siap Ibu. Jadi, kasus COVID ya Bu ya. Kasus COVID itu pasien-pasien banyak. Salah satunya tadi keluarga Ibu ya yang cuci darah ya Bu ya. Jadi, kasus COVID itu beberapa literatur atau jurnal saya lihat itu memang dampak salah satu pasien yang terkena COVID bisa mengalami gagal ginjal. Tapi tidak seluruhnya. Mungkin dia punya kasus komorbid Ibu yang sering terjadi. Apakah dia punya penderita diabetes ataupun hipertensi ya, ataupun didemernya yang tinggi. Didemer itu apa ya? Kapasitas darahnya itu kental gitu seperti itu bisa menjalani hemodialisis. Nah, ada kasus-kasus pasien COVID yang tidak ada penyertanya, penyakit penyertanya, biasanya itu mengalami gagal ginjal akut tuh. Nah, pada kasus-kasus gagal ginjal akut itu kalau ginjalnya udah bisa pulih, saya kira itu bisa bertahan. Jadinya dia tidak menjalani hemodialisis lagi. Tapi untuk kasus-kasus yang tadi ada komorbidnya diabetes ataupun hipertensi, biasanya kita evaluasi secara setiap bulannya. Kita lihat perkembangan setelah 3 bulan ya, Bu ya. Tadi kalau kita diagnosa kronis kan harus penurunan fungsi ginjalnya menurun selama 3 bulan tersebut. Tapi kalau dia akan membaik itu kita sebut akut, Bu. Nah, pada gejala kronis itu kita harus mempersiapkan tadi hemodialisis secara berkelanjutan. Tapi untuk yang akut mungkin dia mengalami dehidrasi saat terjadi COVID. Tapi setelah dia terpulihkan, ginjalnya bisa berfungsi lagi untuk kembali lagi fungsinya dengan baik. Dan laju filtrasi glomerulusnya bisa meningkat lagi seperti itu. Nah, maka itu tidak dilakukan tindakan hemodialisis. Gitu Ibu, Bu Widi, mungkin Bu. Untuk kasus yang pertama. Untuk yang kedua tadi, pasien kami, pasien yang kedua itu pasien dialisis. Siapa sih teman-teman yang kita diagnosa penyakit ginjal ya, dia harus menjalani cuci darah seumur hidup. Dia akan bisa menerima dengan cepat ya Bu ya. Pasti dia akan mengalami tahapan proses tadi psikologis dari denial sampai acceptance itu kan lama ya Bu ya. Nah, itulah peran kita sebagai perawat untuk mendampingi, ya. Karena kalau kami lihat baik itu jurnal ataupun secara realitas di lapangan, pasien yang didampingi mendapatkan support system yang baik dari perawat, dokter, terus bahkan didukung juga oleh keluarga, dia kualitasnya hidupnya akan lebih baik, dan dia tidak akan tadi meninggal dengan cepat. Tapi kalau dia mengalami sakit terus ditinggalkan oleh keluarga, terus dia masih denial, dia pasti akan mengalami dampak psikologis yang berat. Nah, itu yang akan lebih memperburuk kondisinya itu. Makanya kami menyarankan kalau ada keluarga yang sakit, biasanya kami memanggil keluarganya untuk berdiskusi bersama, untuk melakukan support system yang baik. Karena psikologis itu sangat penting. Saya bisa mengatasi secara fisiknya, tapi psikologisnya tidak ditangani, nah itu akan memperburuk kasus pasiennya. Tapi kalau kita dokter perawat memfokuskan untuk hanya ke fisiknya aja, tapi secara psikologisnya tidak kita bantu, itu akan sia-sia. Tapi kalau tadi secara sistem keluarganya bisa membantu, terus perawat dokternya bisa optimal, itu kualitas hidupnya bisa lebih baik. Kalau kami melihat secara realitas di lapangan seperti itu, Bu. Ya. Ya, Ibu, Baik, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Bu Narwati silakan Ibu. Izin bertanya Pak, ini ada keluarga saya juga ini Mbak, CKD. Dilakukan HD seminggu 2 kali Pak. Jadi setiap HD itu selalu berdebar-debar. Selesai HD itu badan lemas sampai HD berikutnya. Akhirnya kami memutuskan untuk CAPD Pak. Siap. CAPD ini enak. Makan apa bebas. Itu penyebabnya apa ya Pak? Sampai HD berikutnya itu selalu berdebar-debar dan lemas. Terima kasih Pak. Nggih, terima kasih Bu Narwati. Ini salah satu fungsinya kita berdiskusi sore hari ini ya Bu. Jadinya gini, kenapa ada kontraindikasi pasien-pasien hemodialisis? Yang pertama adalah kontraindikasi pasien-pasien yang dia mengalami penyakit ginjal kronis, juga mengalami penyakit jantung Bu. Tadi berdebar-debar gitu kan. Itu apakah keluarga ada yang mengalami jantung seperti itu? Yang kedua, kecemasan tinggi Bu. Pasien HD yang kecemasan tinggi itu tidak bisa kan langsung kita kasih tahu, udah enggak usah cemas kan gitu. Itu juga. Yang ketiga, ada beberapa kontraindikasi, salah satunya tadi mungkin secara klinisnya dia tidak memungkinkan untuk di HD. Jadi kalau keluarga Ibu kita lakukan HD, dia mengalami keringat dingin, terus berdebar-debar jantungnya. Kemungkinan saat dilakukan filtrasi tadi, penarikan cairan dengan cepat seperti itu, dia tidak bisa kompensasi, jantungnya tidak bisa berkompensasi dengan baik. Jadinya di dalam pembuluh darah kayak dehidrasi itu loh Bu. Kita kalau udah dehidrasi kan lari habis olahraga itu kan berdebar-debar dengan cepat. Itu kemungkinannya. Salah satu mungkin secara klinisnya pembuluh darahnya dan jantungnya tidak bagus. Mungkin itu Bu. Nah itu sangat bagus, memang harus disarankan ke terapi pengganti yang lain. Bisa CAPD ataupun transplant. Tapi kalau transplant kan persiapannya panjang. Iya, Pak, biaya juga, Pak. Maka itu disarankan untuk CAPD. CAPD juga alternatifnya bagus Bu. Kalau dia bisa rutin dan bisa mandiri, dia bisa kerja kayak orang yang lain Bu. Bisa aktivitas seperti yang lain. Dan keuntungan dari CAPD, pasiennya lebih bebas makannya ya Bu ya. Dia bisa makan karena dia harus melakukan dialisis secara mandiri. Mungkin itu Bu, benar pilihannya memang harus di CAPD. Oh gitu, siap Pak. Ini ada pertanyaan di grup ya, di WA. Sore Pak, izin bertanya apakah pasien HD jika sudah difonis untuk HD aja HD seumur hidup? Tadi sudah saya infokan gagal ginjal itu atau penyakit ginjal itu ada yang kronis dan akut. Untuk pasien-pasien yang penyakit ginjal kronis, ginjalnya itu sudah laju ginjalnya itu sudah tidak bisa memfiltrasi ya. Laju filtrasi glomerulusnya sudah turun kurang dari 15 ml per menit. Jadinya kayak kita itu sudah tidak bisa menyaring Ibu ginjal filtrasinya. Kalau udah untuk penyakit ginjal kronis tahap akhir. Ya. Kalau tadi kan kurang dari 80 ml per menit. Kalau end stage itu udah kurang dari 15. Jadi kalau kayak kita aliran air ya, keran di rumah itu sudah tidak bisa meneteskan urin gitu, tidak bisa menetes gitu Bu. Itu maka itu kita lakukan terapi hemodialisis. Ya. Nah, terapi hemodialisis ini menggantikan tadi fungsi ginjalnya yang harusnya kita kalau orang sehat itu bisa buang air kecil tiap hari ya, bisa mengeluarkan keringat seperti itu bisa terfiltrasi. Nah, dialisis ini menggantikan filtrasi tersebut. Kalau dia udah divonis penyakit ginjal kronis dan harus menjalani hemodialisis, dia akan menjalani hemodialisis seumur hidup. Tapi beda lagi dengan penyakit ginjal akut tadi. Kalau dia tiba-tiba pasien kami mengalami contoh pasien-pasien yang kasus ginjal akut yang sering post operasi bedah yang besar, dia mengalami dehidrasi berat. Terus pasien-pasien yang malaria ya, terus pasien yang
leptospirosis ya, itu biasanya kita sebut gagal ginjal akut. Kita cuci darah sekali 2 kali, nanti fungsi ginjalnya bisa kembali lagi. Tapi kalau yang kronis fungsi ginjalnya tidak bisa kembali lagi, Bu. Maka itu dia harus menjalani cuci darah seumur hidup. Mungkin itu Ibu untuk alasannya. Ya. Tapi monggo, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu yang lain? Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin nanti kami akan izin share untuk materi dan share videonya ya. Nanti bisa dibaca teman-teman ya. Selanjutnya kita pertemuan ke depan kita akan membahas terkait asuhan keperawatan intrahemodialisis. Nanti saya akan membahas bagaimana komplikasi saat HD berjalan, terus bagaimana prosedur HD yang kita lakukan ya, terus indikasi kontraindikasi yang lainnya. Mungkin itu Nji, Bapak Ibu semuanya. Mbak Yulia, mungkin ada yang perlu disampaikan? Boten Pak, lanjut Pak. Oh, iya, siap. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas pertemuan siang sampai sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Izin live Bapak Ibu. Terima kasih Pak.